tausiah dari Babin Kamtibmas sekaligus pelepasan jenazah oleh beliau kepada Bapak Aibtu Haji Ruslan SPDY. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wa qala aidan Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan mitra saya Pak Lurah Dangirako, pribadi Bapak Kaswa Wahid SAM, yang kami hormati para ketua RW Sekelurahan Dangirako yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati para ketua RT Sekelurahan Dangirako, terkhusus kepada ketua RT yang berada di kelurahan di Belimbing ini, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan yang paling istimewa yang kami muliakan orang tua kita, Bapak Imam Masjid Agung Kota Palopo, pribadi Bapak Haji Baharudin. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ini banyak membantu seperti hal-hal seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, atas nikmat iman, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna menghadiri, melayat atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, Budi Bing Lampung. Jadi kemarin ini sempat tadi malam saya bersama Pak Lurah datang ke sini. Saya tanyakan siapa namanya, nama lengkapnya dan Budi Bine. Saya bilang ini Bine siapa? Dia bilang mamanya tidak bisa, harus bapaknya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, maka itu sebenarnya wajib untuk kita sebutkan nama orang tuanya, binnya. Karena Budi banyak Budi. Yang sampai salah sasaran nanti Budi yang mana yang masuk, yang sudah meninggal mungkin ada 1000 Budi yang meninggal. Pusing mereka yang mana mau dikasih ini karena Budi. Tetapi kalau ada lampunya, tetapi tidak bisa juga kalau perempuan. Bine harus tidak bisa mamanya, harus bapaknya. Makanya saya sampaikan kemarin waktu saya bacakan Yasin dengan bacaan-bacaan tahlil, bahwa harus disampaikan siapa namanya orang tuanya, bapaknya. Bapaknya. Oh, ternyata bapaknya. Baru saya tahu juga, yang selama ini saya tahu beliau ini, apa yang bilang Pak Lurah, beliau ini adalah orang yang baik,
Ketemu saya dengan Pak Lurah, sampai apa lagi dibikin itu nak, anak kure, sedang lampu om. Ini mau dikasih terang benderangnya dengan adanya waktu ini. Kebetulan ini Pak Lurah ini, alhamdulillah, pendampingnya di PJU. Ya, bukan kita gunakan kesempatan, tetapi kita bermohon, mudah-mudahan bisa terang benderang ini dengan aku yang alhamdulillah itu bisa terjadi. Maka itu yang tadi disampaikan bahwa harus disampaikan izinnya. Jadi kalau berdoa nanti kalau saya pimpin kirimkan di pahala surah Al-Fatihah kepada almarhum Budi bin Lampu. Ya. Begitu penyampaian anunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangannya kita di sini ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Ya. Jadi dan pahala-pahalanya itu akan masuk kepada yang almarhum tanpa mengurangi pahala dari orang yang datang melayat. Apalagi sekarang ini adalah hari Senin. Hari Senin pernah suatu saat Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat bermusyawarah. Kalau ada dalam Islam itu bermusyawarah, kalau dalam ini bermusyawarah. Duduk di situ di masjid. Bertanya Rasulullah, siapakah yang puasa pada hari ini? Ini bagus sekali, ini pasti ada yang puasa itu hari Senin. Mungkin Pak Lurah puasa di mana? Oh, sama-sama kita di Maroko. Jadi siapa yang puasa pada hari ini? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah di antara kalian ini yang melayat pada hari ini, datang melayat, kemudian mengantar jenazah ke pemakaman? Abu Bakar angkat lagi tangannya, Abu Bakar As-Siddiq, saya ya Rasulullah. Ya, saya ya Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, siapakah di antara kalian ini yang sudah menjenguk orang yang sakit? Sekarang gampang misalnya orang sakit jenguk. Tiba melihat mereka, biar tuh tidak ada kenalan kita. Kita masuk saya di kamar, dilihat nih, bilang, oh, saya kira kita di keluargaku. Bilang begitu sudah melapa, apalagi kalau dikasih nih amplop, ya, tetapi amplop atas kita ini. Padahal tujuan ini adalah untuk mendapatkan keridhaan ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq angkat lagi tangannya, saya ya Rasulullah. Dia bilang nah mati Rasulullah, nah bolong ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terakhir Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah di antara kalian pada hari ini memberikan makan anak yang orang miskin? Memberikan orang makanan atau bersedekah kepada orang yang miskin? Abu Bakar As-Siddiq angkat lagi tangannya, ya saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ketahuilah ya Abu Bakar, kamu ini dulu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi halangan bagimu. Tidak di dalam kubur, tidak diperiksa sama munkar dan nakir, tidak disidangkan mungkin nanti pada masyar. Semua langsung dia dikasih masuk langsung kepada pintu surga yang mana dia sukai. Mau masuk di mana? Surga Firdaus, di surga Firdaus dulu. Mau ke sini dulu, di sini lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita ini hari Senin. Biasanya saudara-saudara kita itu banyak yang puasa di hari Senin Kamis. Siapa yang berpuasa hari Senin, ya kita puasa ini. Berarti nanti ini kita mengantar lagi jenazah. Mengantar jenazah atau tidak mengantar jenazah, yang penting kita melayat. Ya, berarti sudah masuk ini dua unsur. Kemudian setelah itu pulang kita dari mengantar jenazah atau dari sini dari melayat, kita pergi lagi kita pergi lagi cari orang yang sakit. Ada tetangga, siapa tetangga yang sakit, kita datangi, bawakan buah-buahan atau di puskesmas atau di Medika, Siti Madi, Lapuan. Kemudian sudah 3 unsur terpenuhi. Tinggal orang sakit, orang miskin saja. Cari mereka di sini, masih peluang. Kategorinya miskin itu adalah penghasilannya tidak kalau di pemerintah itu tidak lebih dari 11.000 dalam satu keluarga penghasilannya. Artinya kalau 6 bersaudara di situ, 6 tinggal di situ, dan 50.000 gajinya berarti tidak cukup. Kalau 100.000 lebih berarti ya masuk juga tidak masuk di golongan miskin. Tapi sekarang ini yang kita lihat banyak yang sudah mampu masih mengaku miskin. Karena selalu bersama Pak Lurah ini, sama Pak Lurah jalan-jalan. Bantuan saya Pak Lurah, tidak pernah dapat bantuan saya Pak Lurah. Kasihan. Saya tanya baik-baik, saya jujur Kiong. Saya jujur kita berdosa gitu. Pernah kita dapat bantuan? Pernah. Dulu. Saya bilang kapan? Dia bilang Covid, saya bilang belum. Itu Covid. Baru jadi Covid ini. Panjangnya itu U-nya. Tidak pernah komandan, tidak pernah Pak Haji.
Saya bilang, terakhir kapan? Waktu COVID, saya baru di COVID ini. Iya, baru 2021 baru mulai COVID. Iya, ini baru 2023. Kalau umpamanya 10 tahun kemudian, lalu ya itu itu. Kalau itu belum peak. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi ini juga yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita diwajibkan atau disunahkan untuk membalas selawat itu. Kita menjawab dengan Allahumma shalli wa sallim. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah kita yang mana saja. Ya, kalau tidak mau kita repot, Allahumma shalli wa sallim. Apa? Kalau kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah yang membalas ini, Allah Subhanahu wa taala membalas selawat kita sebanyak 10 kali. Ya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendengarkan selawat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membalasnya dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya saya sampaikan kepada keluarga kita semua bahwa apa yang harus kita lakukan. Keluarga yang ditinggal ini oleh almarhum ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Karena jalan-jalan saya lihat biasa itu penceramah kalau tasnya singkat begini, tapi tidak apa-apa, lama ini masih lama waktu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu, ketika kita mendengarkan keluarga kita meninggal dunia, maka otomatis kita bagaimana kita berpikir supaya dihatamkan Al-Quran. Ya, dihatamkan Al-Quran. Tujuannya adalah kalau kita menghatamkan Al-Quran ini, maka beribu-ribu malaikat yang akan mendampingi almarhum mayat ini, jenazah ini pada saat belum dikubur. Jadi dimudahkan. Ya, dimudahkan. Jadi kalau umpamanya ini sekarang gampang kalau orang hatam Al-Quran. Kalau kita keluarganya tidak mampu dihatamkan, telepon ki panti asuhan atau majelis apa namanya itu pondok tahfiz. Iya. Kalau pondok tahfiz itu kalau 1 juz sebentar sekali ji. 30 siswa santri di situ, maka 1 juznya selesai ini. Ya, kita tidak apa-apa kita korban. Ya, tidak apa-apa kita korban. Kita bayar, kita kasih pembeli makanan atau kita bawakan nasi bungkus. Supaya ini apa? Untuk memudahkan supaya nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari profesi meninggalnya sampai dia dikuburkan di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pantiannya itu adalah surah Yasin. Iya, surah Yasin yang dibacakan itu. Iya, makanya saya kalau melayat begitu tidak ada lagi yang saja dulu itu. Saya masuk ke jenazah, langsung bacakan Yasin. Iya, dengan surat-surat masnunah supaya ini ada pendampingan ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita lihat sekarang cuaca luar biasa bagusnya. Kita ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, ini pada saat ini mayat masih ada di rumah duka. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya undang kita semua yang hadir pada saat sakarat ini, termasuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Ya, mudah-mudahan dengar. Ini kita mengantar jenazah. Semakin banyak yang mengantar jenazah, maka semakin dimudahkan ini almarhum dalam pemeriksaannya nanti di dalam kubur. Ya. Karena sekarang ini kan ruhnya diangkat. Jasadnya jangan ada. Sekarang dunia ini ada. Seandainya bukan manusia ini kan seperti binatang saja. Sebenarnya apa? Karena tidak ada miruhnya. Ya, tidak ada miruhnya. Maka kita nanti sama-sama kita ke kuburan. Ya, mengantar. Semakin banyak yang mengantar, semakin bagus. Tetapi jangan juga ke puji-pujian. Banyak juga sekarang ini. Tapi alhamdulillah jangan laku tidak selama saya babingkan Timas. Jangan biarkan saya nanti ini masuk lagi pesan-pesan Kantimas. Biarkanlah saya nanti ini yang diberikan oleh wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawalan jenazah. Saya di depan. Jangan itu pakai apa namanya ini?
pakai payung-payung itu tusuk-tusuk orang. Iya, jangan. Tertib saja. Iya, tertib. Nanti selesai di depan, di belakang ikut semua. Iya, insya Allah aman. Maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian apa lagi yang kita lakukan pada saat kita di kuburan ini, keluarganya itu atau siapapun orang itu. Iya. Kalau pada saat mayat ini dapat suruh Pak Imam nanti ini, ambil ke tanah. Iya, ambil ke tanah, tidak baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu saja. Jangan ambil panjang, itu saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ambil bisa 7 kali, dibuangkan turun. Iya. Kalau nanti yang apa namanya, yang kasih Pak Imam, yang keluarganya, itu yang kita baca. Ya, banyak juga ustaz juga ini, keluarganya anaknya beliau ini. Iya. Jadi pada saat kita mau kasih Pak Imam, bacakan ini asal pilih kasih Pak Imam. Pak Imam biar dia baca dia sendiri doanya nanti. Kalau dari tanah, lahir kemudian kembali ke tanah. Iya. Karena memang kita ini dari asalnya kita ini dari tanah, maka kembali kita ke tanah. Kalau di DPR dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Iya. Yang pilih DPR adalah rakyat, kemudian bekerja untuk rakyat. Maka kembali setelah itu dia duduk kembali menjadi rakyat kembali. Sama dengan ini. Dari tanah diciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan masukkan di dalam kandungan ibu kita ini. Kemudian setelah itu Allah ambil haknya kembali dan cabut roh berarti meninggal kemudian ini jasad kita dikembalikan kepada di tanah. Maka itu yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Minimalnya 3 kali, kalau bisa 7 kali. Kalau ini yang kita baca, maka beribu-ribu juga malaikat yang menjaga nanti di dalam kubur ini. Iya, mau disiksa dan tanya mungkin jangan mau ada saya mau minta mantra buka, nabi buka, jangan yang saya yang jaga ini. Iya, sampai pembangkitan nanti. Karena begini, ini almarhum nanti ini setelah dikubur nanti ini ruhnya itu dikembalikan. Di situ mikir mama hati minyak. Tanya di mana kak ini? Ya, kan ini sekarang seperti orang yang pingsan, ya, seperti orang yang pingsan. Dia tidak tahu apa-apa, ruhnya tidak ada. Tetapi nanti setelah dikubur dikembalikan itu, dikembalikan dulu untuk menjawab pertanyaan daripada mungkin dan nakir. Makanya ada namanya siksa kubur. Iya, ada namanya siksa kubur. Ditanya nanti dimasukkan. Wah, ada maka pada di sini. Kenapa kak ini? Ada mereka mungkin dan nakir. Mangrab buka. Dia bampal lagi. Ya. Begitu nanti ini sampai di akhir, sampai kiamat. Bayangkan kalau tidak pernah berbuat baik, tidak pernah banyak amal tak, ya. Karena kalau meninggal itu Pak, Bu tadi saya jelaskan di dua sama anak-anak, tidak ada yang kita bawa pulang. Ya. Yang kita bawa ini hanya amal dan iman kita, amal dan amal salat kita yang kita bawa ke di kuburan. Kemudian yang tinggal apa lagi? Yang tinggal ini hanya 3. Yang pertama adalah anak yang soleh. Iya, jadi setiap pagi doakan penuta. Kalau perlu hatamkan terus Al-Quran. Apalagi menjelang puasa. Iya, saya bukan lihat tapi merupakan satu motivasi. Iya, saya itu kalau di bulan suci Ramadan itu saya hatamkan mamaku, saya hatamkan bapakku, saya hatamkan mertuaku, saya mertuaku berempat. Tambah lagi 1 saya 5. Jadi target itu saya minimal 5 kali hatam dalam bulan suci Ramadan ini. Iya, saya target memang itu. Iya. Orang tua dua-dua, kemudian mertua karena sudah mati semua, sedangkan dulu masih hidup dan saya bacakan. Kemudian terakhir saya. Jangan dulu kita bagian tak, jangan dulu ya. Saya dulu kasih hatam ini, sampai kita usahakan dulu orang lain. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, jangan langsung dirita, doakan dulu orang lain. Kalau kita doakan orang lain, maka tidak mengurangi pahala daripada kita. Kemudian datangnya kebaikan itu datangnya kepada kita sendiri. Yang dapat kemanfaatnya itu adalah kita sendiri. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi disampaikan bahwa beribu-ribu malaikat yang menjaga setelah kita membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bayangkan kalau semua orang yang melayat pada waktu itu dia lakukan seperti itu. Ya, dengan bermodalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi ini biasa memang kalau orang tidak bagus semua juga, saya juga terkadang berpikir kayak begini. Sedangkan saya ini yang kenapa aku lupa tadi? Kenapa saya lupa? Tetapi kalau orang beriman pasti banyak yang anukan itu. Iya. Kalau di penjaga kuburan itu, penggali kuburan itu diperangi, pernah gak bertanya? Dia bilang begini, Pak, pasti orang gani, orang tidak beres. Saya bilang kenapa? Dari mana tidak tahu? Dia bilang kami penggali kuburan, Pak, ditahu nih. Iya. Maksudnya bagaimana? Dia bilang kalau ada di kali kuburannya itu, tapi apa namanya? Susah-susah dia digali itu kuburannya itu, pasti orang gani. Bukan tidak beres ini yang mau datang lagi. Dia bilang penggali kuburan ini macam cerita begitu sama saya.
Ternyata apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang mulai berangkat perkara memang orang di Sampodo. Iya, karena berpulau gini itu keluarga. Pula lagi dijagain lagi sama orang Pulangi. Iya, bahkan pernah saya ada warga di Simpuai meninggal, sementara lepas dulu itu almarhum Majitas mudah-mudahan selamat, diserang sama warga Pulangi. Terpaksa mayat ditinggalkan lari semua naik ke atas. Nah, semua ini balo-balo ini. Makanya saya bilang jangan lalu kita puji-pujian nanti. Apalagi dibawa di sana bukan pekuburan itu. Iya. Jangan lalu kita puji-pujian. Jadi dulu. Sudah nikah? Halo? Tidak tahu apa lagi yang saya bilang ini. Habis itu. Maka jangan kita puji-pujian. Karena itu yang kita anu. Ini penjaga kuburan tanya tak begitu. Apa namanya penggali kuburan. Tapi ada tung itu Pak, biar batu, nah kayak gabus dian. Kayak kabus diam sedang ada kah? Dengan ada itu di sana Pak. Yang ujung di sana yang pendaki itu di pulang itu. Kami di situ hentikan di situ sampai di sini saja ini sampai di sini saja kuburan ini karena batu nih. Tetapi keluarganya mau sekali berdampingan dengan anunya, berdampingan dengan istrinya di sini dia maunya di sini. Terpaksa dia bilang itu keluarganya bilang berapa saya bayar yang penting di situ kasih bapakku. Ya. Ternyata yang diperkirakan itu akan selesai mulai dari jam 8 dan perkirakan jam setengah 12 baru selesai, ya, mulai selesai. Ternyata seperti gabus di jalan dia bilang, ini gampang sekali dia bilang, ini gampang sekali dia. Saya bilang yang mananya? Dia bilang itu yang ujung di sana. Tuh, saya bilang siapa itu? Dia bilang katanya Pak Guru. Ternyata mertuaku nak maksud. Tuh, pahami. Saya bilang Pak Guru pahami. Saya lihat, mertuaku itu, masa gampang itu iya Pak, gampang sekali. Tetapi kita runduk lagi ke belakang. Beliau itu, ya, kalau dia pergi sembahyang itu jam 2 subuh itu saya lihat kalau saya tinggal di rumah bermalam di rumah mertuaku, jam 2 itu bangun dia, sholat tahajud. Jam 4 itu ada di masjid bersikir. Jadi tidak ada penguasin, tidak ada penjaga masjid di masjid terminal, ada memang media di dalam bersikir. Sudah sembahyang subuh orang pada pulang, dia masih tinggal di masjid bersikir sampai menunggu waktu isra. Sholat isra 2 rakaat baru tinggal ke masjid. Sebelum azan zuhur ada memang di masjid dia. Nah ini janji-janjinya Allah luar biasa. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan setelah sholat subuh secara berjamaah, kemudian tinggal berzikir, mengaji, ya, atau mendengarkan kajian, mendengarkan kajian sampai menunggu waktu isra, kemudian sholat isra 2 rakaat atau 4 rakaat, maka pahalanya itu sama dengan ibadah haji dan umroh yang sempurnanya. Nah kalau jadi nanti banyak orang yang bukan haji nanti mendapatkan pahala haji. Mendapatkan pahala haji, bertanya sama Allah, ya Allah, dari mana saya ini mendapatkan pahala? Bukan ke haji. Kalau saya kan wajar memang kalau dapatkan pahala haji, karena haji memang nggak tahu. Iya. Tapi belum tentu memberur. Kalau haji memberur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji memberur itu tidak ada balasannya baginya kecuali surga. Ditanya, kau tahu gak itu? Waktu kau hidup, kau sembahyang sholat subuh secara berjamaah 2 rakaat, kemudian setelah itu kau duduk di berzikir menunggu waktu isra, kemudian di waktu isra kau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka itu pahalanya itu sama dengan ibadah umroh dan haji dan sempurnanya. Bagaimana kalau istiqamah? Ini istiqamah bukan nama orang, istiqamah mati terus menerus kita laksanakan itu setiap subuh. Ya. Kalau biasa kalau jos-josku saya kalau aku tidur di situ saja sambil tak bersih jatuh dan ditasbih. Nanti setelah istirahat baru pulang ke rumah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi begitu kalau kita baik dimudahkan sekali, Pak. Ya. Waktunya beliau itu dimandikan, itu Pak Haji Muslimin itu menangis. Ya Allah, mudah-mudahan seperti kayak begini nanti saya meninggal. Saya bilang kenapa Pak Haji? Mengeluarkan apa biasa kalau orang meninggal, bau tidak sedap. Ya, bau tidak sedap. Ini wangi-wangian yang keluar dan tidak pernah disompol gini. Tidak ada pun setetes kotoran yang keluar dari perutnya. Wangi keluar. Pada saat mau dimasukkan di liang lahat, dilihat itu Maulana Sahari berkata Allahu Akbar, awan itu naik di atas itu panas jam 1 siang tiba-tiba langsung mendung.
ditutup. Begitu selesai dikubur, langsung hilang dua itu hari. Karena kenapa hari dia dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala?